Lihat nih mereka pada di pinggir-pinggir jalan cari uang yang suka kering, mereka menunggu pengguna jalan yang melintas melempar uang di sekitar jembatan. Sudah tahu kita negara mayoritas pendapatan rendah. Iya. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romplay Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini ada video yang menarik kita tonton guys. Kita menarik untuk kita bahas, menarik untuk kita reaction hari ini. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Tapi anak lu sekarang kan masih kecil-kecil. Enggak lu rekam-rekam buat jadi. Oh enggak. Gua enggak kayak Just Only kan. Aduh. Subscribe. Jangan. Makanya tampilan YouTube atau konten yang berseliweran nih ya, hancur semua. Ya kan, gua mau hujat banget tuh orang-orang yang mandi uang di kolam. Bener. Iya, subscribe memang kalian semua. Udah tahu. Sudah tahu kita negara mayoritas pendapatan rendah. Iya. Mau kapan lagi, sampai kapan lagi netizen kita dibego-begoin kayak gitu. Iya. Ya kan, subscribe dapat 100.000. Iya. Jadi mulut Bang Santoso langsung bro keluar bro. Jadi ya, konten kreator kita tuh gak ada isinya. Konten kreator kita kalah saing dengan konten kreator luar. Setuju. Yang ada subscriber banyak, tapi isinya nggak ada. Setuju. Iya, nggak ada isi sama sekali. Kayak Willy Salim, Just No Limit. Bener banget. Iya, memang iya. Konten kreator di Indonesia itu memang banyak tuh subscribernya, terus viewernya tuh banyak, entah itu yang Instagram, entah itu yang YouTube, entah itu yang TikTok, itu banyak guys. Itu subscribernya banyak, viewernya banyak, terus yang follow, kalau yang Instagram, yang TikTok itu yang follow banyak. Tapi kebanyakan di konten-konten di Indonesia itu, apalagi di YouTube ya, ada yang mandi uang lah, mandi itu lah. Bener kata Mas Bobon tadi ya. Aduh, di Indonesia udah tahu gitu ya. Udah tahu masyarakat Indonesia itu mayoritas pendapatannya tuh rendah gitu. Pendapatannya itu rendah. Dan udah janganlah bodoh-bodohin masyarakat gitu. Subscribe dapat 100.000 lah, gini lah, gitulah, inilah, bermacam cara lah gitu ya. Dan banyak konten kreator di sana itu yang membuat yang itu ya, berita-berita bohong lah gitu ya, hoax gitu. Kok ya nggak tahu ya, mungkin karena ya IQ kita memang masih rendah ya, jadi gampang dibohongin, dibodohin gitu. Ya mungkin itu permasalahannya, tapi mungkin juga ya banyak lah gitu ya. Ini apa yang diomongin tadi itu benar, memang pendapatannya masih rendah. Kenapa? Gua ada buktinya. Ini deh guys. Ya Allah, nah ini dia guys. Lewat sini suka sedih gitu. Mereka ini tuh seorang bapak nyari nafkah untuk anak, untuk keluarganya, yang tanpa tahu penghasilannya berapa, dan bahkan mungkin tuh belum ada tentu yang mau gitu dicaloin sama mereka. Ini mereka tuh kayak petunjuk jalan gitu ya, jalan alternatif gitu menuju puncak. Jadi nanti kalau diantar sama mereka tuh cuman butuh tip doang. Kesini kalian tuh yang suka ngeluh sama kerjaan, coba main-main lah kesini. Lihat nih mereka pada di pinggir-pinggir jalan cari uang, yang suka pada ngeluh kerja ini capek, kerja itu capek. Kalian kerja udah pasti dapat gaji bulanan. Kalau mereka ini kan nggak tentu. Iya benar. Ada ngeluh kerjaan. Untuk pencari nafkah di pinggir tol, semangat ya. Ini jalan menuju ke puncak Bogor ya. Jalan menuju ke puncak Bogor itu biasanya kalau hari cuti, terus hari raya apapun itu, entah hari raya orang Muslim, entah itu hari raya agama-agama yang lain, itu pasti ramai banget. Pokoknya hari-hari cuti gitu pasti ramai banget. Dan di situ itu biasanya banyak orang di tepi-tepi jalan gitu, itu menawarkan atau memberikan mereka itu tahu jalan untuk
menuju ke puncak itu tanpa macet gitu, tanpa jam. Jalan menuju puncak itu tanpa jam. Jadi mereka itu biasanya menunjukkan jalan. Mereka itu ikut dan mereka itu minta uang biasanya. Seperti itulah, minta tip lah gitu. Minta tip gitulah. Ya seperti itulah, dan banyak lagi. Ada pedagang asongan, kata orang Indonesia itu pedagang asongan yang bawa penjajanan, ada bawa air lah, bawa apa itu. Dan seperti yang kalian lihat, banyak sekali orang-orang di tepi-tepi jalan itu orang-orang cari uang semuanya gitu. Dan iya benar, pendapatan mereka tuh nggak tentu, kadang ya dapat, kadang ya enggak gitu. Mereka ada di sana itu bukan karena mereka apa ya, karena ya memang karena terpaksa gitu. Terpaksa udah nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan, sedangkan anak istri harus makan, keluarga harus makan, ya terpaksa mereka melakukan ini semua. Ya mau gimana lagi kan gitu. Ya seharusnya sih ya pemerintah harus hadir di semuanya ini. Ini bukan, jangan dibiarkan orang-orang seperti ini. Ini kasihan lah gitu ya. Ini tugasnya pemerintah loh. Juga ada lagi, bukan hanya di Bogor, di puncak Bogor, tapi di bagian Jakarta juga banyak sekali gitu. Ini deh guys. Di Jakarta semua bisa jadi uang, jasa masuk trotoar. Motor berapa nih? Oke, oh ini kayak pungli ini ya. 1.000 2.000 ya kan? Tuh, ini gimana nih ceritanya nih? Di Jakarta ya kan nih, persis di Tomang, Grogol, Pluit, Senayan arah belakang MPR nih. Oh, di belakang MPR pula. Portal buat motor. Bayarnya tuh, ya rebutan itu 2.000 ya kan? Iya. Gila loh nih. Ini gimana nih konsepnya? Dan bukan hanya itu guys. Ada beberapa video sebenarnya yang pengen gue reaction, cuman nggak gue reaction semuanya, nanti kepanjangan juga ya gitu. Jadi di tempat kita itu bukan hanya di desa-desa, tetapi di perbandaran, di kota-kota itu masih banyak yang menganggur. Dan akhirnya orang-orang yang menganggur ini ya seperti ini jadinya nanti. Ini salah satu kenapa pelancong-pelancong asing itu susah sekali untuk datang ke Indonesia. Susah, ada yang datang, mungkin mereka-mereka yang belum tahu. Tapi mereka setelah tahu, ya seperti inilah gitu. Masuk apapun harus bayar, dan semuanya serba bayar gitu. Kalian bisa lihat sendiri, semuanya serba bayar gitu. Parkir bayar lah, masuk ini bayar, masuk itu bayar lah, ke toilet bayar lah, inilah itu. Dan bukan hanya itu, ketika biasanya tuh orang-orang preman-preman seperti ini menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Contohnya kan banyak kejadian kecopetan lah. Kecopetan itu apa ya? Ragut kalau di sini lah, gitu. Diragut barang-barangnya. Nah, itulah kejadian-kejadian itulah kenapa Indonesia tuh sulit untuk mendapatkan wisatawan asing dari luar, pelancong asing dari luar gitu, sulit. Jadi tingkat keamanannya, terus ya seperti keadaan-keadaan seperti itulah. Seperti itu guys. Dan gua ada videonya lagi. Ini deh guys. Nah, ini deh guys. Sekelompok orang berdiri berjajar di pinggir jalan sambil memegang sapu panjang ini jadi pemandangan yang tersaji ketika kita melintasi kawasan Jembatan Sewo, perbatasan Kabupaten Subang dan Indramayu, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Mereka bukan pasukan pembersih jalan. Berbekal sapu dari ranting kering, mereka menunggu pengguna jalan yang melintas melempar uang di sekitar jembatan. Bahaya Pekerjaan banget ini ya. jelas bukan tanpa risiko. Polisi tegas melarang keberadaan para penyapu uang ini. Pasalnya, pengemudi harus memperlambat laju kendaraan setiap kali para penyapu uang ini beraksi memungut uang di tengah jalan. Hal ini bisa memicu tabrakan beruntun. Betul. Meski membahayakan keselamatan, para penyapu uang yang sebagian besar adalah buruh tani ini mengaku mereka tidak ada pilihan pekerjaan lain. Momen mudik lebaran pun selalu mereka tunggu. Alasannya, mereka bisa meraup uang sekitar Rp200.000 per hari dibandingkan hari biasa sekitar Rp30.000 hingga Rp70.000 per harinya. Lama gitu Pak? Ya, Koin terjadi? ya udah 3 tahun. Udah 3 tahun? Setiap hari itu? Iya, tiap hari. Nggak ada kerja? Kalau ada kesibukan nggak ke jembatan. Biasanya apa sehari-hari? Ya,
Ya tentu saja sehariannya di jembatan, kalau lagi panen ya mungkin cari panenan. Nah lebaran yang pasti ya 200 atau 300. Karena saya udah biasa di sini, jadi yang pasti kita kan waspada sama mobil sama motor. Sekali dapat berapa biasanya? Ya kadang-kadang 50, kadang-kadang 70. Apa takut Bu? Ya takut main takut Pak. Terus kenapa Mas? Ya wong ora belanja laka. Para penyapu uang ini pun mengaku mereka kerap kucing-kucingan dengan polisi. Setelah polisi pergi, mereka kembali berdiri di lokasi. Jerry Komara, Cirebon, Jawa Barat. Bahaya. Bukan nggak bahaya, itu bahaya banget guys. Bener, bahaya banget itu. Bisa-bisa dilanggar oleh kereta, dilanggar motor itu. Ditabrak motor, ditabrak kereta itu. Bener. Bukan bahaya, bukan nggak bahaya. Dan mereka ini bukan ini ya, bukan karena apa ya? Ya karena nggak ada kerjaan, nggak ada penghasilan untuk dimakan sehari-harinya. Ya jadi terpaksa lah melakukan ini semua walaupun berbahaya banget gitu. Berbahaya banget ini guys. Jadi kalian udah dengar sendiri tadi ya. Kalian udah dengar sendiri dari masyarakatnya. Ramai kereta pun mereka masuk ke jalan, mereka ambil uang, mereka waduh. Ya, walaupun bahaya ya demi sesuap nasi. Kalian bisa nonton sendiri. Ini yang harus dibenahi, yang harus diperbaiki oleh pemerintah kita agar tidak terjadi lagi seperti ini. Tadi ada pelarangan dari kepolisian. Nih gue ulangi lagi perkataan gue. Percuma dilarang. Percuma, pelarangan itu percuma. Kenapa gue bilang gitu? Kalau mereka nggak disiapkan pekerjaan, penghasilan gitu, atau tempat berikan mereka pekerjaan yang menghasilkan untuk makan anak istrinya atau keluarganya di belakang, maka mereka akan berhenti dengan sendirinya. Walaupun mereka dilarang sekuat apapun polisi melarangnya, bahkan polisi mau datang setiap hari pun ke sana, nggak akan ada gunanya. Kenapa? Karena mereka terpaksa mereka itu. Udah terpaksa, apapun resikonya pasti mereka terjang. Karena mereka udah lapar. Orang lapar tuh gimana? Orang lapar gimana coba? Ya kalian pasti udah bisa mikir sendiri kan? Gimana orang lapar? Gimana harus mencari makan sesuap nasi? Apapun akan mereka terjang, apapun akan mereka lawan. Tapi kalau memang mau membuat situasi ini berhenti, orang-orang ini mau berhenti dari pekerjaan itu, siapkan pekerjaan, berikan mereka pekerjaan yang menghasilkan untuk anak istri mereka, untuk keluarga mereka. Saya yakin habis itu semua. Nggak ada orang yang memegang sapu itu lagi. Yakin gue. Ini evaluasi untuk pemerintah ini, untuk memperbaiki semuanya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.